Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 10 saham fundamental yang ternyata cukup menarik dan tentunya sedang diakumulasi. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas saham Supa ya, di mana kita sempat bahas beberapa hari yang lalu dan kita lihat ada akumulasi yang menarik di saham Superbank ini. Kemarin itu baru naik sekitar 2,7% saja hingga closing di Rp935 per saham, guys. Jadi sudah ada sedikit perkembangan ya untuk saham Supa. Tapi dengan kenaikan kemarin, akumulasinya justru tetap ya, karena kemarin asingnya itu tidak masuk, guys, malah ada sedikit penjualan. Jadi untuk, saham Superbank atau Supa ini, ya teman-teman harus bersabar ya, mungkin, akan ada jangka waktu sekitar 1 mingguan lah, sampai nanti harga sahamnya dinaikkan oleh asing. Karena kita melihat memang ini ada tanda-tanda, guys, untuk bisa kembali rebound. Jadi untuk Superbank, kita cek tanggal 23, 24, dan kita juga sudah infokan ke teman-teman, terakhir tanggal 29 itu masih ada akumulasi alias net buy yang bagus. Sekitar 8 sampai 11 miliaran dan ini cukup rutin ya. Meskipun kemarin di hari terakhir tanggal 30 Desembernya asingnya tidak masuk banyak ya dan malah ada net sell sedikit 300 jutaan saja. Jadi untuk saham Supa tentunya ini adalah saham yang sebenarnya menarik kalau misal teman-teman, masih mau masuk atau mungkin ada yang averaging down ya, karena pastinya ada yang FOMO nih di ARB1 yaitu di sekitar 1.000-an, ya teman-teman masih dikasih kesempatan nih untuk, averaging down ya sebelum nanti harganya naik, seperti itu. Tapi buat yang masih hold, sejak IPO, saya rasa nanggung banget ya kalau misalkan kita hanya pegang, sekitar 4 lot mungkin. Menurut saya nanggung, guys. Lebih baik, take profit di harga tinggi, baru kita entry lagi. Menurut saya itu, tektokan lebih ini ya, lebih lebih mantap lah, karena average kita juga tidak akan jauh berbeda dengan average dari investor asing. Jadi untuk saham Superbank, ya teman-teman bisa lihatlah bagaimana perkembangannya untuk, perbankan digital, seperti contohnya BBYB, Arto, secara pendapatan itu saya rasa sangat bagus karena kuartal on kuartal ada peningkatan, sehingga untuk, salah satu bank digital yang baru IPO ini pun, Superbank Indonesia, kemungkinan besar, ke depannya akan, cukup oke nih. Jadi, ya wajarlah asingnya ada terpantau akumulasi dan masuk ya di average 880 sampai di 900-an. Kita lanjut ke saham MIDI, guys. Untuk saham, MIDI ada kenaikan 3,7% di tanggal 30 kemarin, close di Rp390 per saham. Kita cek ternyata akumulasinya cukup besar, meskipun ini akumulasi dari domestik bukan dari asing. Ada ZP, NIKK yang masuk, sedangkan BQ, CCAK terpantau melakukan, penjualan ya. Lalu dari sisi retail juga banyak sekali, guys, yang jual, kemungkinan mereka yang trading. Ya untuk buy on weakness mungkin sudah dapatlah sekitar, 6 sampai 7%-an lah ya untuk, retail-retail yang jualan. Pastinya mereka pun buy on weakness dan ketika naik 7,5% mereka take profit dan it's okay. Itu juga bagus kalau memang strateginya untuk trading. Trading jangka pendek, ya kalau misal sudah buy on weakness dapat, sahamnya di harga murah dan ada kenaikan berapapun persentasenya, kalau misal menurut teman-teman itu sesuai dengan, trading plan, ya sudah dijalankan saja gitu ya. Tidak ada salahnya. Kalau misal nanti naik gitu guys ya, breakout misalkan, teman-teman mau, trend following, mau re-entry lagi juga it's okay ya. Tapi berarti kan strateginya yang berbeda. Yang tadinya mungkin buy on weakness, ada take profit, masuk lagi untuk trend following karena secara volume atau akumulasinya masih bagus. Sementara asingnya net sell hanya 280 jutaan saja di saham MIDI. Kita lanjut ke saham Akra, guys. Untuk Akra ini ada kenaikan 0,8% di level Rp1.260 per saham. Kita lihat memang masih cukup sideways, tapi akumulasinya sudah mulai terlihat. Dan di tanggal 30 kemarin juga terlihat ya, sempat ada kenaikan sampai di area high 1285, meskipun closing di 1260.
Jadi untuk AKRA, kita cek akumulasinya ini ternyata dari asing, ada ZPYUBK dan juga DR. Sedangkan retail, kembali lagi kita perhatikan mereka banyak yang jual ya di average 1.260 sampai di 1.270. Kita coba lihat untuk saham AKRA, karena kemarin harga crude oil WTI dan Brent oil itu sempat naik, guys. Jadi ya semoga ini bisa menguntungkan ya untuk AKRA. Jadi untuk AKRA, teman-teman bisa lihat di 2 minggu perdagangan terakhir, ini akumulasinya sangat bagus, bahkan terakhir di tanggal 30 itu net buy-nya mencapai 12 miliar, guys. Jadi, dengan net buy asing yang sangat rutin seperti ini, kita cukup yakin, sebentar lagi ada potensi AKRA ini akan dinaikkan kembali. Jadi, ya teman-teman silahkan di-watch dulu ya. Kalau misalkan cocok, ya silahkan untuk, teman-teman yang berminat. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut ke saham Elsa, masih sektor oil and gas. Meskipun memang Elsa ini lebih cenderung ke transportasi atau distribusinya. Jadi untuk Elsa, kita lihat ada kenaikan tipis 1,2% di level Rp498 per saham. Apakah akumulasinya rutin seperti Akra tadi ya? Kita coba lihat di sini Big Akum, ada GR, AKDR, PD, dan BK yang masuk. Dan lagi-lagi retailnya terpantau jualan. Jadi kita akan cek ya untuk Elsa. Ternyata Elsa ada net buy, tapi memang belum serutin Akra tadi. Baru di tanggal 29 dan 30 ya, baru 2 hari ini. Jadi masih awal sekali guys untuk melihat perkembangan dari saham El Nusa. Terakhir tanggal 30 itu net buy 1,5 miliaran. Jadi cukup oke sebenarnya untuk teman-teman pantau kembali. So, kemarin posisi teknikalnya memang masih cukup oke. Di mana setelah koreksi, LC ini sideways. Nah, disinilah titik entry yang menurut saya cukup ideal, guys. Kenapa? Karena ketika sudah oversold, ya kita tinggal cari area pullback-nya gitu ya. Di sini kan ada tanda-tanda kenaikan ya, meskipun sempat kembali turun dan kembali sideways. Tapi per tanggal 30 kemarin kita lihat ada breakout di atas MA150 di 498 untuk closing-nya. Jadi ini untuk buy on breakout justru sangat bagus karena masih dekat dengan supportnya. Selanjutnya ada saham Saratoga yang juga ya sempat anjlok cukup dalam. Jadi kalau misalkan sahamnya masih turun, ya belum ada tanda-tanda akumulasi seperti yang terjadi di sekitar 1.600-an. Nah, di sini sebenarnya juga cukup menggiurkan, tapi ketika saya cek asingnya belum masuk, ya jadi saya juga tidak ada pembelian untuk Saratoga. Tapi, ya beberapa waktu lalu sempat terjadi akumulasi yang jumbo untuk SRTG sehingga cukup menarik ya untuk kita bahas, menjelang awal tahun 2026. Koreksi yang terjadi di, Saratoga sudah sekitar 30%, jadi upside-nya juga cukup menarik. Kita cek akumulasinya datang dari YU, BB, dan juga CC. Retail lagi-lagi ada yang jual. Sebenarnya retail yang jual kalau misal kondisinya seperti ini, mereka itu bukan semuanya take profit, tapi ada juga yang mungkin cut loss ya, karena, average-nya terlalu tinggi. Tapi sebenarnya untuk saham Saratoga ini semisal pun teman-teman nyangkut minus, tidak, di-cut loss juga tidak masalah, malah sebenarnya jangan cut loss, guys. Karena sahamnya masih bisa di-averaging down, proyeksi perusahaannya juga bagus ya, karena investasi di beberapa perusahaan yang sahamnya juga melambung, guys. Jadi, Saratoga ini meskipun turunnya cukup dalam, tapi kalau misalkan teman-teman kuat hold, ini masih bisa diusahakan untuk di-averaging down. Jadi untuk SRTG kita lihat akumulasi yang cukup besar itu terjadi di tanggal 17 Desember sebesar 9,9 miliar. Lalu untuk selanjutnya masih ada akumulasi yang terlihat sehingga untuk Saratoga masih bisa di-watch apalagi terakhir kan naik 3% tanggal 29 dan naik 4,9% di tanggal 30. Jadi untuk Saratoga sendiri kita melihat memang ini ada peluang ataupun potensi yang bagus ya untuk bisa rebound dari area lower-nya. So untuk Saratoga semoga, di open market nanti kita kalau nggak salah open market tanggal 2, semoga nanti akan ada retrace terlebih dahulu sehingga teman-teman bisa dapat harga yang sedikit lebih murah ya, kita incar di sekitar 1.500-an
ya masih dekat dengan zona ini, tapi kalau misal ada area higher low, saya rasa itu akan menjadi pondasi yang lebih bagus lagi untuk kenaikan SRTG atau Saratoga. Kita lanjut, ada saham yang juga akan rebound nih setelah kemarin sempat anjlok ya, setelah menggelar right issue. Right issue-nya tidak lain adalah untuk melakukan buyback terhadap saham CBDK. Karena ternyata profit CBDK-nya bagus, guys. Jadi mungkin dari pihak paniknya ingin menambah kepemilikan di CBDK dengan porsi yang lebih besar. Jadi untuk Pani kemarin sudah terkoreksi 25%-an, mirip-mirip lah ya dengan koreksi yang terjadi di Saratoga tadi. Namun kita lihat kenaikannya juga cukup menarik nih karena ada akumulasi yang tersembunyi ya meskipun terakhir kemarin asingnya ada jualan, tapi jika kita runtut guys, asingnya sebenarnya sudah masuk. Jadi mungkin untuk memainkan psikologis aja nih, alias menggocek-gocek retail agar retailnya tidak FOMO gitu ya. Karena jika dilihat, meskipun terakhir tanggal 30 itu net sale 14,9 M, tapi di 2 minggu sebelumnya akumulasi di saham PANI dari asing ini sudah cukup, rutin. Berkisar 8 sampai 27 miliar, ini adalah angka yang besar sehingga akumulasi asing di PANI masih berlanjut, kemungkinan besar masih berlanjut dan harga sahamnya berpotensi bisa lanjut naik. Jadi kalau misal teman-teman kemarin sudah buy on weakness di PANI sekitar 11.700 sampai 12.000, ini masih sangat bagus untuk teman-teman hold. Selanjutnya ada CBDK, di mana CBDK juga sempat terjadi normal correction, tapi lebih cenderung sideways ya setelah kenaikan yang terjadi. Kita waktu itu juga pegang guys di sekitar 6 ribuan, kita jual ya guys ya di 9 ribuan, ya alhamdulillah kita dapat cuan. Dan ketika koreksi seperti ini, ya kita sebenarnya bisa masuk lagi. Nah itu keuntungan dari swing trader. Ketika kita paham, oh ini sahamnya bagus nih, bisnisnya bagus. Ketika turun, kita sebenarnya tidak perlu cut loss. Kalau kita yakin memang perusahaannya bagus, ya udah kita averaging down aja dan ketika nanti ada kenaikan, kita bisa take profit dan malah dengan jumlah yang lebih besar. Jadi untuk CBDK di penutupan tanggal 30 kemarin naik 1,16% di 8.750. Kita cek akumulasinya ada YU, AK, dan TP yang masuk ya. Tapi dari sisi transaksi sepertinya masih ada sedikit net sell. Dan memang beberapa hari terakhir asing sih tidak begitu besar guys masuk di IHSG. Untuk CBDK jika kita lihat di tanggal 22 sempat terjadi net buy 19 miliar ya. Jadi CBDK ini kemungkinan besar masih akan cukup sideways kecuali di awal tahun langsung diakumulasi atau di net buy jumbo ya, baru harganya bisa melambung. Tapi kalau misalkan asingnya masih terlihat seperti ini ya, masih terlihat ogah-ogahan, ya kemungkinan besar sideways-nya akan berlanjut ya. Sehingga ya kita watch terlebih dahulu lah. Tapi memang di harga sekarang pun sudah cukup oke karena sudah oversold. Kita lanjut, ada saham GGRM yang mengalami kenaikan 6%-an di level Rp14.000 per saham. Kita cek untuk GGRM-nya ada akumulasi, meskipun memang akumulasinya bukan dari asing, melainkan dari sisi domestik. Ada BKYU PDNI versi domestik, sedangkan SQYP-nya jualan. Kita coba lihat untuk GGRM. Asingnya ada net sale 2 miliaran ya guys ya, terakhir di penutupan hari, tanggal 30 ya, kemarin saya lupa guys hari apa. Jadi untuk, gudang garam sih kalau misal kita lihat ini yang play adalah dari broker domestik ya. Jadi yang dipantau mungkin lebih ke sisi domestik, jangan dari sisi asing guys, karena yang big akumnya itu dari, domestik ya. Nah ini guys, BKPDYUNI versi domestik yang melakukan akumulasi cukup menarik nih untuk, di GGRM. Karena kemarin juga sebenarnya, sempat turun dulu untuk GGRM-nya. Jadi kalau misal ada tanda-tanda rebound, ya tidak ada salahnya untuk teman-teman melakukan trend following. Karena sebelumnya juga sudah turun 27%. Ternyata banyak ya saham yang mulai bounce back dari area koreksinya dan memperlihatkan tanda-tanda akumulasi yang bagus meskipun tidak semuanya dari asing. Ada juga beberapa atau sebagian yang
akumulasinya itu datang dari domestik. Tapi it's okay selama sahamnya bisa naik dan, yang akumulasinya juga cukup konsisten, ya teman-teman tinggal pantau saja dari sisi broker domestik. Kita lanjut ke saham Avia. Nah, kalau teknikal seperti ini kan, memang kemarin juga sempat koreksi lalu ada, pembalikan arah ya. Tapi secara garis besar memang ini masih mempertahankan fase uptrend. Dan Avia kalau teknikalnya sudah seperti ini, 3 hari berturut-turut sudah naik, ya mau gak mau teman-teman melakukan strategi trend following. Tanggal 24-nya naik 3,9%, lalu tanggal 29-nya naik, 3,3%, dan terakhir tanggal 30 naik 1,8%, close di 505. Untuk Avia ada akumulasi, tapi, lagi-lagi akumulasinya ini bukan dari asing ya, melainkan dari sisi domestik. Jadi teman-teman tinggal pantau saja, broker domestiknya. Nah, ini kan ada volume breakout dari tanggal 24, tinggal teman-teman rubah saja dari tanggal 24 ya. Nah, ini guys, yang akumulasi besarnya ada BB 40 miliar, lalu AK 3,8 M, YB 2,6 M, dan BK 1,7 M. Jadi ini yang bisa teman-teman pantau, karena lonjakan volumenya terjadi di tanggal 24, seperti itu. Cukup menarik ya untuk, saham Avia, karena terakhir BB-nya masih masuk di tanggal 30, BB masuk 10,6 miliar. AKBK juga terpantau masuk. Next kita ke INTP. INTP juga, mulai merangsak naik ya, dan jika diperhatikan memang ada volume breakout guys, tapi yang akumulasinya ini adalah dari, domestik ya, dari RB 43,9 miliar, paling besar ya dari RB ini. Tapi kalau misal dilihat asingnya ini jualan guys, asingnya jual 9,8 M nih untuk di INTP. Tapi di beberapa waktu sebelumnya, akumulasi asing di INTP itu cukup bagus sebenarnya, teman-teman lihat ya, sepanjang Desember saja akumulasi asing di INTP-nya sangat-sangat rutin, guys. Jadi meskipun tanggal 30-nya net sell, ya teman-teman nanti tinggal dipantau ya. Kalau misal asingnya kembali masuk, berarti tanggal 30 kemarin hanya gocekan saja, seperti itu. Oke guys, kita akan rekap ya saham yang paling banyak diakumulasi asing di penutupan tanggal 30 kemarin. Ada film ternyata, karena memang transaksinya tidak begitu besar guys. Ada film, UNTR, lalu ada PTRO, Astra International, INRG, lalu ada Bank Mandiri yang ternyata kembali di net buy asing, ada Inco, IMPC, lalu Brand, RMKE, Telkom, Pegas, BBNI, EXCL, lalu ada Humi, JPFA, ADMR, Emas, dan Unilever. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.